Gimana sih Aldi? Susah-susah gampang gak sih belajar bahasa Jepang tuh? Sebenarnya nggak susah-susah gampang sih, susah. Susah semua. Tapi kan orang Indonesia suka berlibur, jadi oleh-olehnya banyak. Enak kerja di sini. Kerja di sini. じゃあ皆さん一つだけ諦めないで。皆さんのお仕事はとても大事なものだと思うので頑張ってください。はい。Hai Sobat Indomaret, selamat datang di Intalk, podcastnya Indomaret. Tepuk tangan dulu dong. Nah, yang pastinya nih di episode kali ini bakalan seru banget karena seperti biasa ya, Intalk bakalan ngomongin hal-hal yang seru dan inspiratif banget. Apalagi hari ini narasumbernya itu punya cerita-cerita yang seru dan inspiratif. Dan kita langsung aja panggilin apa aku spill dikit dulu ya. Spill dikit dulu kali ya. Jadi ini tuh narasumber kali ini agak unik karena terbalik nih. Orang Indonesia kerja ke Jepang, orang Jepang kerja di Indonesia gitu. Penasaran? Langsung aja kita sambut. Ini dia Ken Campur dan Aldi. Hai. Halo, konnichiwa. Halo, iya, salam kenal, aku Bu Jutik. Aldi. Hai Ken Campur. Boleh Halo. Ken Campur boleh apa sapa-sapa dulu Sobat Indomaret? Halo Sobat Indomaret, aku Ken Campur, sekarang kerja di Indomaret. Wih. Aldi boleh sapa-sapa dulu Sobat Indomaretnya? Halo semuanya, aku Aldi, barista Point Coffee dari Sukabumi. Cakep. Yang satu orang Jepang, yang satu orang Sunda. Bu Jutik orang mana? Orang Aring. Oke, aku penasaran banget sih sejujurnya hari ini kita bakalan ngobrol seseru itu. Apalagi yang aku tahu Aldi ini pernah kerja di Jepang dan sekarang ini memang fasih bahasa Jepang ya kan. Kalau Ken Campur sekarang kerja di Indonesia dan Ken Campur asli orang Jepang dan Ken Campur sekarang udah fasih juga bahasa Indonesia. Ya. Berarti sekarang kalian jangan berdua ngegosip pakai bahasa Jepang karena Bu Jutik nggak ngerti ya. Oke. Iya, oke. Oke, boleh dong cerita sedikit nih buat awal-awal nih Ken Campur gimana sih Kak Ken nih perasaannya dari Jepang tiba-tiba Kak Ken sekarang kerja di Indonesia dan kerja di Indomaret. Semua pengalamannya menarik, soalnya beda banget dari Jepang. Dan ya aku senang banget bisa kerja di sini karena emang agak susah untuk orang Jepang usianya mungkin 20-an kerja di Indonesia, apalagi perusahaan Indonesia. Biasanya temanku juga pada kerja di perusahaan Jepang. Terus sekarang aku lagi di perusahaan Indonesia, salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi bisa mengalami banyak hal unik di sini. Awalnya nih Kak Ken, aku penasaran banget sih. Kenapa Kak Ken tuh dari sekian banyak pilihan, kenapa Kak Ken pilih Indomaret? Karena Indomaret ada di mana-mana di Indonesia. Oh benar. Jadi aku tahu influence Indomaret tuh sangat besar. Kalau main ke Bali atau Kalimantan, Sulawesi pasti ada Indomaret. Terus aku juga sering belanja di Indomaret. Jadi kayak Indomaret tuh salah satu perusahaan paling besar di Indonesia. Jadi aku mau kayak lihat, aku penasaran. Kalau bisa kerja di Indomaret tuh pasti seru gitu. Wow, iya sih. Aku juga kan udah lihat-lihat Instagramnya Kak Ken kan. Aku follow by the way. Makasih. Nah, terus aku tuh ngelihat konten-konten Kak Ken tuh memang review-review makanan-makanan di Indonesia kan. Jadi ya mungkin Kak Ken tertarik dengan Indomaret juga karena Indomaret juga punya banyak banget makanan yang wajib dicoba ya kan. Nah, oke, aku paham sih dari situnya ya. Terus sejauh ini selama Kak Ken kerja di Indomaret gimana Kak? Unik, menarik. Oke. Banyak perbedaan dari perusahaan Jepang. Aku pernah kerja di Jepang. Terus ya emang beda banget. Oke, nanti mungkin itu kita ada bagian cerita-cerita tentang perbedaan kerja di Jepang dan Indonesia ya. Sekarang aku kepo sama Aldi. Aldi kok yang aku tahu ya, kamu itu kan pekerjaan awalnya kalau nggak salah di Jepang itu sebagai las ya? Betul. Welder. Apa sih
maksudnya sebutannya apa sih? Ngelas. Kalau di Indonesia kan ngelas kan? Welder. Welder. Lebih tepatnya tuh itu gimana pekerjaan di sananya? Aku di sana di bagian produksi mesin suku cadang mesin konstruksi. Jadi mereka perusahaan di balik layarnya perusahaan-perusahaan besar pemasok buat mereka gitu loh. Oh, jadi bener nih Aldi yang awalnya kerja sebagai las tiba-tiba jadi barista Point Coffee Indomaret sekarang. Betul. Itu pekerjaan yang agak berbeda ya, sangat berbeda malah. Sangat berbeda. Ya kan? Nah, kenapa bisa Aldi? Ini menarik banget sih sejujurnya. Jadi aku sebelum udah tahu juga kan di sana di Jepang itu udah mau habis kontrak juga di sana. Terus aku kebetulan punya teman barista dulunya di Point Coffee juga. Oh. Nah, aku tuh kayak pernah pulang cuti dari Jepang itu ketemu dia itu kayak emang beneran tertarik gitu loh. Jadi aku sebelum pulang tuh tanya-tanya gimana sih caranya masuk ke Point Coffee. Tanya-tanya tentang Indomaret, katanya harus masuk Indomaret dulu kan. Nah, jadi aku udah beneran emang udah nargetin sebelum pulang tuh ke Point Coffee gitu loh Kak. Oh, berarti emang udah target dari pulang dari Jepang ini ke Indonesia pengen banget kerja di Indomaret sebagai baristanya Point Coffee. Betul. Unik banget, tepuk tangan dulu semuanya. Keren. Tapi aku kan sedikit tahu juga, Kaken pernah posting video di akun sosialnya medianya Kaken tuh nyamperin Aldi kan ke toko ya? Betul. Berarti Kaken ke Sukabumi? Betul. Gimana Kaken ketemu teteh-teteh cantik di sana? Cantik di sana. Teman Aldi juga cantik. Temen Aldi juga cantik. Jangan-jangan Gulis berdekatan kesana. lagi nih sekarang. Aduh, gimana suasana di sana Kaken? Sukabumi itu kotanya santai. Santai, chill abis. Chill pisan. Chill pisannya. Chill pisan. Terus stasiunnya kecil tapi kan ada kota pusatnya dekat. Mungkin bisa jalan juga. Kalau jalan mungkin 5 menit 10 menit. Kaken baru pertama kali ke Sukabumi saat itu. Pertama kali. Nyasar nggak Kaken? Nggak ya? Enggak, aman. Aman ya. Dan makanannya juga enak. Makanan Mochi enak. Sukabumi. Kamu nyobain ini kan apa? Kamu bilang pengen nyobain ayam bakar Sukabumi apa? Oh itu meme. Jadi kan ada gerobak Meme. ayam Oh iya. ayam bakar Sukabumi. Tapi bacanya kayak ayam bakar Sukabumi gitu. Oh, jadi ayam bakar ayam suka bakar bumi. Ah. Gitu. Oh, ada meme-nya ya. Ada meme-nya. Oke, nah berarti Aldi nih disamperin sama Kaken gimana sih? Perasaan kayak kaget gitu gak sih tiba-tiba? Kaget sih awalnya. Kakek juga kan ngomongnya pakai bahasa Inggris tau awalnya. Tapi sebelumnya Aldi kenal sama Kaken? Oh enggak. Tahu Enggak, Kaken? enggak. Oh enggak. Jadi Kaken juga dulu ini viral di Indomaretnya karena nyamperin kasir, salah satu kasir di Indomaret bukan orang Jepang, salah maaf ya. Dia bisa juga ngomong bahasa Jepang dan saat itu sempat viral banget. Nah sekarang makanya Kaken mungkin tertarik banget sama Aldi karena ada barista Point Coffee di Indomaret yang bisa bahasa Jepang juga gitu. Terus gimana nih perasaannya Aldi disamperin sama Kaken tiba-tiba mesen kopi pakai bahasa Jepang? Iya. Awalnya pakai bahasa Inggris. Oh awalnya pakai bahasa Awalnya pakai Inggris. bahasa Inggris. Pura-pura kayak akting pura-pura nggak bisa bahasa Indonesia. Oh acting pura-pura gak bisa bahasa Indonesia. Bahasa Inggris dulu. Tapi Aldi bisa juga bahasa Inggris. Sedikit sih bisa. Oh, sedikit. Kalau buat Lancar. pelayanan A little you can English. little I can English. Oke, terus gimana perasaannya? Iya, pertama kaget sih. Soalnya di Sukabumi juga jarang ada turis gitu kan. Jadi aku juga harus nge-switch dari bahasa biasanya mungkin bahasa Indonesia kalau nggak Sunda gitu kan, harus pelayanan tiba-tiba bahasa Inggris sama bahasa Jepang lagi. Untungnya bisa gitu kan. Kaget aja sih Kak. Kaget, agak nervous gitu gak sih awalnya? Pastilah Kak. Pasti kamu langsung digosipin kan sama anak-anak toko. Banget. Iya gak sih? Gitu banget. Itu lihat ya Aldi, lihat Aldi gitu. Kocak banget ya, pasti lucu banget itu. Oke, tapi aku pengen tahu nih dari Aldi. Selama kamu kerja di Point Coffee, berarti kamu udah berapa lama sih kerja di Point Coffee? 3-4 bulanan mungkin ya. 3-4 bulanan. Dari selama 3-4 bulan ini, menu yang paling Aldi suka di Point Coffee itu apa? Aku suka banget sama Black Peach Kak. Black Peach. Black Peach. Itu berarti varian kopi ya? Varian kopi. Iya. Kalau Kaken apa sukanya di Point Coffee? Ada banyak palm sugar latte, jus alpukat juga, sama butterscotch. Banyak ya? Kaken hampir semuanya suka berarti? suka. Tapi Kaken udah bener-bener coba semua menu Point Coffee? Hampir semua. Hampir semua?
Wow. Ada es krim juga. Iya, es krim juga bener. Ada cake-nya juga. Ada cake-nya juga. Iya. Banyak. Kaken berarti nyobain pertama kali makanan di Indomaret itu apa? Masih inget gak Kaken? Indomaret apa Point Coffee? Point Coffee. Indomaret, Point Coffee boleh lah. Yang pertama kali Kaken coba. Kalau Point Coffee aku lupa kapan, tapi waktu itu belum ada Wush. Terus aku naik aku naik kereta dari stasiun Gambir. Terus kan perjalanannya lumayan lama 3 jam gitu. Jadi aku ke Indomaret beli kayak gini. Oh, kopi bapak. Kopi baper, terus naik kereta. Oh, berarti ya makanan atau minuman yang pertama kali Kaken coba itu adalah kopi baper. Betul. Oh, oke. Aldi, dari sekian banyak bahasa di dunia ini, kenapa kamu tertarik buat bisa bahasa Jepang? Awalnya mungkin dari sekolah sih kayak. Selain bahasa Inggris di sekolah juga ada kurikulum bahasa Jepang ya kan? Oh iya. Iya. Aldi sekolahnya di mana? Di Sukabumi? Di Sukabumi. Aldi tuh asli orang Sukabumi. Asli orang Sukabumi. Oh, keren ya. Di sekolah Bujuti nggak ada. Ada dong. Bujuti tuh orang Bogor, makanya kita sama-sama Sunda kan. Oh iya. Tapi nggak ada tuh. Ada, kebetulan SMK aku ada bahasa Jepang. Jadi mungkin dari situ kayak bahasa baru juga kan. Kayak paling tertarik ya bahasa Jepang. Selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda kan. Jadi dari situ udah bertekad kayak, kebetulan sekolah aku juga itu ada program kerjasama gitu sama perusahaan Jepang kan. Jadi dibelajar dari bahasa dari awal dari sekolah, kebetulan rezekinya juga kerja sampai sana gitu. Wih, keren banget. Berarti Aldi tuh SMK ya? SMK. Kejurusan dong? Jurusan pengelasan juga. Oh, pengelasan juga. Backgroundnya kebetulan searah. Oh iya. Ani bener-bener aku tuh pengen banget cepet-cepet tahu kenapa kok bisa jadi tiba-tiba jadi barista gitu ya. Padahal sekolah juga sekolah las gitu. Apa yang buat tertarik sama kopinya tuh ya, tar dulu deh. Aku penasaran juga nih sama Kaken. Kaken tuh berarti sebelum kerja di Indomaret, di Indonesia lebih tepatnya gitu, berarti Kaken sebelumnya juga pernah ke Indonesia? Pernah main ke sini 3 kali kalau nggak salah. Habis itu kuliah di sini setahun. Terus sekarang kerja di sini. Kenapa Kaken pilih Indonesia? Karena di Indonesia ada banyak hal unik, kayak sejarah, budaya, makanan, ya agama juga. Semuanya kayak aku nggak pernah belajar pas aku tinggal di Jepang dan Jerman, Thailand. Jadi aku kayak harus ke Indonesia gitu. Soalnya aku belum tahu banyak tentang dunia ini. Dan Indonesia tuh menarik banget semuanya. Menarik banget ya. Dari budaya-budayanya ya Kaken. Kaken semua. berarti kalau misalnya di Indonesia Kaken paling suka ke kota mana? Susah pilih. Susah pilih, bagus semua. Tapi kalau makanan mungkin aku pilih Aceh. Aceh. Oh, Aceh. Sesuai sama lidahnya Kaken tuh, makanan-makanan Aceh. Betul. Kayak mie Aceh juga. Mie Aceh juga ada di Indomaret dulu. Yang itu, Chef Indek. Iya. Mie Aceh, ayam tangkap, roti canai, teh tarik. Wah, banyak. Banyak ya? Oke. Nah, kalau misalnya Aldi nih, gimana sih awalnya Aldi itu bisa kerja di Jepang? Selain karena tadi sekolahnya kerja sama penyalur gitu kan sama Indonesia Jepang, aku bertekadnya kayak asal dapat kerja gitu loh kan setelah lulus tuh, karena jurusan SMK kan yang penting dapat kerja. Kebetulan aku ikut tes Jepang Indonesia itu, ternyata aku lolos dan lancar banget di jalan di situ gitu loh, sampai akhirnya berangkat ke sana. Oh, berarti Aldi nih kalau bisa lolos berarti Aldi memang dari pas di Indonesia juga emang udah fasih bahasa Jepangnya dong? Kebetulan iya, belajar dulu bahasa Jepang. Gimana sih Aldi? Susah-susah gampang gak sih belajar bahasa Jepang tuh? Apa ada apa ada caranya sendiri Aldi punya gitu untuk bisa memahami bahasa Jepang? Sebenarnya nggak susah-susah gampang sih, susah. Oh. Susah semua. Bukan susah gak gampang, susah gitu. Susah karena kayak gimana ya? Mungkin kayak bahasa baru juga kan, terus kayak belibet gitu ngomongnya. Apalagi bahasa Jepang tuh ada kanji juga kan, itu susah banget kanji. Sampai sekarangnya aku masih angkat tangan soal kanji itu.
Wih, mungkin bisa belajar sama Kaken sekarang. Boleh. Mas. Ngomong-ngomong dari tadi ngomong-ngomong bahasa Jepang, dari tadi tuh aku kayak sebelum pas off cam ini aku kayak ini orang berdua ngomongin apa ya? Ngomongin gue kali ya? Ngejulitin gue kali pakai bahasa Jepang. Tapi Aldi sejauh ini gimana perasaannya Aldi tuh berpindah profesi yang bener-bener beda banget nih profesinya kan dari las ke barista. Itu gimana perasaannya Aldi itu? Seneng banget sih Kak, soalnya kan emang udah ditargetin dari awal kan. Kerjaan yang aku pengen gitu, kerjaan rapi, bersih, kayak keren aja gitu loh. Mindset aku tuh kayak enak aja kerjanya gitu. Dan sejauh ini aku nikmatin banget kerjaan aku. Jadi kayak aku paling betah di toko loh sebenarnya Kak. Paling lama kalau pulang bisa dibilang itu Kak. Wih, loyalitas tanpa batas nih kalau dilihat-lihat. Paling betah di toko. Iya. Nggak sekalian aja nginep itu di toko. Sempat kepikiran. Nggak bercanda. Kalau kamu tuh di toko Raden Samsudin Sukabumi kan? Betul. Itu toko termasuk toko fresh yang 24 jam. Iya. Nah udah tinggal aja nggak sih di situ. 24 jam ini ya kan. Nah kalau misalnya Kaken selama bekerja di Indomaret, hal apa yang Kaken paling berkesan di hidup Kaken? Asik di hidup Kaken. Berkesan. Selama sejauh ini Kaken bekerja di Indomaret. Kan ini baru pertama kali aku kerja di perusahaan Indonesia. Jadi semuanya menarik. Kayak benar-benar beda banget dari Jepang. Kalau di Jepang apa ya? Kayak ketat banget, lumayan stres. Tapi kalau di sini santai. Terus kalau misalnya ada yang ulang tahun, mungkin yang ulang tahun beliin pizza. Terus kayak gitu, itu menarik. Emang kalau di Jepang kalau ada yang ulang tahun dia nggak beli makanan gitu Kaken? Mungkin malah dikasih, tapi mungkin cuman dari teman dekat gitu. Oh cuma dari teman dekat. Jadi dia yang ngasih atau dia dikasih? Dikasih. Yang ulang tahun dia yang dikasih. Nah kalau di sini kita yang ngasih Kak. Ya, kasih. Terus kan kayak kalau di Indonesia boleh nyanyi sambil kerja gitu, kayak happy birthday gitu. Kalau di Jepang mungkin tergantung perusahaan tapi biasanya nggak boleh. Biasanya kayak masih kerja gitu. Jadi kalau di Indonesia masih lebih santai gitu. Chill abis ya Indonesia. Chill abis. Jadi kayak menikmati kehidupan gitu. Itu bagus. Berarti Kakak lebih nyaman kerja di Indonesia sejauh ini? Betul. Oke. Nah kalau misalnya ngomong-ngomongin budaya kerja di Jepang dan Indonesia, berarti kan tadi kan Kakak udah bilang beda banget kan? Nah mungkin dari sisi Aldi, gimana cara kamu ngatasin perbedaan kerja di Jepang sama di Indonesia? Aku juga sama sih sebenarnya sama Kaken. Ini kan baru perusahaan pertama aku di Indonesia kan. Oh oke. Jadi kayak bedanya mungkin kalau di Indonesia tuh kayak lebih santai gitu. Pulang kerja aku masih bisa hangout sama temen-temen gitu. Kalau di Jepang tuh kayak diibaratkan kayak monoton gitu loh Kak kerjanya. Paling susah mungkin dari pengelasan masuk ke pelayanan itu kayak aku susah ngomong aja sih Kak. Susah di ngomong karena iya sih kalau bagian kamu pas di Jepang tuh kayak nggak ada interaksi sama orangnya ya. Iya biasanya kan ngomong sama besi-besi gitu. Ngomong sama besi-besi gimana tuh? Pulang harus ngomong sama orang langsung tuh kayak beda banget sih Kak. Ngomong sama besi. Cuma aja Aldi nggak rada miring di sana ya. Untungnya ya. Nah kalau misalnya di sini kan Aldi senengnya kayak interaksi sama orang. Gimana caranya Aldi itu menyesuaikan budaya kerjanya di Indonesia, apalagi Aldi pas kerja di Indonesia itu langsung pelayanan, interaksi sama orang. Itu Aldi gimana caranya kayak, ini gue harus bisa nih. Tapi apa yang Aldi lakuin gitu? Untungnya aku tuh punya temen-temen satu tim tuh yang suportif gitu loh Kak. Apalagi leadernya itu kayak benar-benar ngajarin dari segala hal gitu loh, tentang point coffee, tentang pelayanan, bahkan tentang kehidupan pun dia matching banget sama aku gitu. Tentang kehidupan sampai kehidupan tuh kayak percintaan? Agak gimana ya? Gimana tuh? Nah, ada kesulitan gak sih dari Kaken buat memahami budaya kerja di Indonesia? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Mungkin karena budaya kerja di Jepang tuh
sangat ketat gitu. Sangat ketat. Berarti berarti kalau pas Kaken pindah ke Indonesia ya rasanya lebih enjoy daripada di Jepang gitu ya. Betul. Berarti apa yang Kaken susah pahamin di Indonesia? Cewek. Pasti. Sifat wanita. Apa ya? Apa? Kayaknya nggak ada apa sih yang susah dipahami. Mungkin jokes. Jokes. Oh iya benar lagi. Menurut Tapi aku, boleh gak sih spill jokes Jepang? jokes Jepang, orang Jepang biasanya nggak bercanda. Oh gak bercanda? Percaya nih. Jokesnya susah. Oh jokesnya susah? Oh orang Jepang gak bercanda ya? Mungkin ada yang bercanda tapi nggak sering. Atau cuman di antara teman dekat, tapi dekat banget. Nah ini menarik nih. Orang Jepang itu jarang bercanda. Sedangkan orang Sunda itu begiheureuy. What is the meaning of begiheureuy? Suka bercanda. Iya. Iya, begiheureuy. Itu kamu apa gak stres itu di Jepang? Makanya itu aku ngomongnya sama besi kak tadi. Oh iya lagi. Iya lagi, bener lagi. Ya ampun, aku gak kebayang banget sih. Aku aja kayak kalau kerja mulu kayak diem mulu gitu kayak udah stres. Kamu iya ngomong-ngomong berapa tahun kerja di Jepang? Aku bertahan sampai 5 tahun. 5 tahun, gak heureuy-heureuy. Gak heureuy. 5 tahun, tapi di tempat kerjanya Aldi ada orang Indonesia juga? Banyak kebetulan. Oh banyak. Ada orang Sundanya? Ada. Heureuy aja sama dia ya. Kebanyakan sih gitu. Kebanyakan gitu ya. Nah kalau misalnya di tempat kerjanya Aldi, kebanyakan dari daerah mana itu dari Indonesia? Dari Jepang itu? Dari Jawa Timur. Oh dari Jawa Iya. Timur. Berarti Aldi juga bisa bahasa Jawa gak sih dikit-dikit? Kalau dengerin sih udah bisa. Iya. Jadi mereka gak bisa julitin aku di belakang. Julitin aku di belakang. Tapi kalau Kaken ada bahasa Indonesia yang masih Kaken gak ngerti gak? Apa Kaken tuh kalau semua orang ngomong Kaken tuh udah pasti ngerti banget gitu? Apa ada yang masih Kaken gak ngerti? Kalau nonton film Indonesia kadang aku nggak bisa ngerti. Oh kalau nonton bahasa Indonesia? Terus kan ada apa namanya bahasa Jawa, Sunda gitu, bahasa daerah. Susah. Oh iya berarti Kaken bisa semua bahasa Indonesia, tapi kalau misalnya bahasa-bahasa daerah masih belum bisa? Belum. Oh oke. Susah. Ngomongin jokes yang tadi ya, kita balik lagi ke jokes ya. Jokes apa yang paling gak lucu menurut kalian di Indonesia? Kalau misalnya di Indonesia di antara teman gitu. Kalau misalnya kalau aku bilang dadah gitu. Mungkin ada yang bilang, kenapa kita bukan teman gitu. Lu siapa gitu? Ya Kayak gitu, misalnya lu Kaken siapa, gitu. dadah, terus kayak lu siapa gitu. Oh itu gak lucu menurut Kakek. Kalau di Jepang kayak kenapa kok kamu jahat banget gitu. Itu jahat banget. Oh oke. Tapi bener-bener gak ada emangnya jokes Jepang? Mungkin cara bercanda mereka beda sih kan. Ya beda mungkin. Coba contohin, aku penasaran. Paling misalkan kayak dulu tuh aku pernah kayak mau pinjam sapu misalkan. Pak boleh pinjam sapunya? Nggak boleh katanya gitu. Oh itu kayak jokes Kaken gak suka di Indonesia. Kalau di Indonesia lebih keras. Oh lebih keras lagi. Oh oke. Tapi mungkin karena aku orang Tokyo. Kayak orang Tokyo tuh biasanya nggak bercanda. Tapi orang Osaka tuh beda banget. Banyak komedian Jepang tuh dari asli Osaka. Terus mereka tuh emang kayak komedian gitu. Oh kalau misalnya ini ada apa namanya, dulu ada tren di Korea. Kalau misalnya kayak gini, senjata api. Kalau di Indonesia jadi gini Kaken. Kalau di Tokyo orangnya bingung kayak, ngapain gitu. Tapi di Osaka kayak, wah gitu. Oh kalau Kaken gini-gini Acting. ke orang Indonesia, nanti dia gini-gini Kaken. Gini-gini. Iya. Gitu. Jadi mungkin orang Indonesia tuh cocok sama orang Osaka. Mungkin orang Osaka mirip orang Indonesia juga. Oh. Aku nanti ke Osaka deh. Ya, nyari orang Jepang di sana. Aku pengen sih sama orang Jepang. Biar anak aku lucu nanti sipit-sipit gimana gitu. Jangan dimainin ya. Iya ya. Kenapa aku ngomong kayak gitu ya? Jadi ini deh. Aduh. Oke, kalau misalnya dari Aldi nih, aku kan sekarang gara-gara aku tadi udah berjam-jam sama kalian berdua ya. Kayak ada sih sedikit pengen ngomong bahasa Jepang gitu. Gimana?
Ada tips gak dari Kaken sama Aldi gimana caranya nih? Atau mungkin sobat Indomaret juga ada yang pengen banget bahasa Jepang. Spill dong cara-cara untuk pemula belajar bahasa Jepang supaya gampang belajarnya gitu. Kenapa ya? Boleh. Dari siapa dulu? Apa mau sweet? Enggak. Aku kan kayak orang Jepang. Jadi aku nggak tahu. Kalau bahasa Indonesia mungkin aku bisa kasih tips, tapi kalau bahasa Jepang, soalnya bahasa Jepang tuh Iya. ada hiragana, katakana, kanji, jadi aku nggak tahu. Ini salah hostnya berarti. Jadi maaf. Dari Aldi Itu pasti pertanyaan tahu Aldi, banyak. boleh. Kalau dari aku mungkin dulu tuh pas umur belasan tuh masih suka banget sama Doraemon tuh Kak. Jadi aku mungkin dari situ ngelihatnya Doraemon, karena dari Doraemon tuh bahasanya tuh mungkin dari anak SD kan, untuk tontonan anak kecil kan. Jadi aku di situ mulainya dari awal ngelihatnya keseringan Doraemon sih Kak. Lebih gampang dipahamin juga, lebih gampang diikutin juga. Kayaknya dari situ. Bukan Doraemon yang di TV kan? Bukan dong. Iya, soalnya saya juga nonton Doraemon kayaknya bukan bahasa Jepang. Yang versi Jepangnya. Iya, oke. Oh jadi gitu ya, nonton-nonton anime Iya. atau nonton-nonton Doraemon ya, pokoknya film-film yang dari Jepang terus sambil dipelajarin. Iya betul. Iya sih, boleh juga sih. Karena aku juga kadang belajar bahasa Inggris juga dari film, translate subtitle gitu kan, sama lirik-lirik lagu. Nah, kalau misalnya Kaken, gimana caranya Kaken mempermudah Kaken untuk belajar bahasa Indonesia? Mungkin bisa mulai belajar bahasa dari apa yang kamu suka. Kalau misalnya aku suka lagu, music, film juga. Jadi aku suka belajar bahasa Indonesia dari lagu Indonesia kayak Noah, Sheila on Seven gitu. Oh, berarti Kaken dari lagu. Soalnya kan aku suka lagu. Jadi kan aku dengar lagu Indonesia nggak pernah sama sekali bosan. Kayak aku bisa menikmati proses belajar bahasa gitu. Tapi kalau misalnya aku boleh tanya, apa culture kehidupan di Jepang sama di Indonesia lebih seru mana Kaken? Indonesia. Mungkin karena aku orang Tokyo, jadi kan udah terbiasa lihat kayak bangunan tinggi di Tokyo atau kayak Shibuya Crossing gitu. Jadi udah bosan. Kalau di Indonesia ada banyak kayak kalau misalnya mall kayak Grand Indonesia, Central Park gitu. Di Tokyo nggak ada. Di Tokyo pusat nggak ada. Biasanya mall kayak gitu tuh di kampung kalau di Jepang. Oh malah justru kalau di Jepang mallnya itu di kampung. Biasanya. Oh terbalik sama di Indonesia. Misalnya kalau di daerah-daerah perkampungan malah nggak ada mall. Di kota banyak banget mall. Nah kalau misalnya Kaken nih, ngerasa nggak sih kalau misalnya budaya kerja di Indonesia itu lebih fleksibel daripada di Jepang? Nah itu tuh contohnya kayak gimana Kaken, yang menurut Kaken tuh kayak wah kerja di Indonesia enak juga ya, kayak fleksibel juga nih gitu. Kalau misalnya di Indonesia bisa pulang tenggo. Bisa pulang tenggo. Kalau di Jepang mungkin bisa Aldi juga, tapi kalau di Jepang tuh bener-bener seketat itu Kaken. Kalau misalnya aku kerja sampai jam 5, tapi di Jepang kalau pulang tenggo jam 5 langsung pulang. Mungkin gak enak. Gak enak atau ada Kayak marah juga dari orang kantornya? Bisa juga. Oh bisa juga. Kayak kamu job desk kamu masih belum beres, masih ada, kenapa kamu pulang? Terus kayak bos kamu juga belum pulang, kenapa kamu kayak agak selfish atau kayak gitu. Tapi aku juga pernah denger sih Kaken, kalau misalnya orang Jepang tuh banyak yang stres karena pekerjaan. Iya gak sih? Betul. Banyak yang kayak korbankan diri untuk kerja gitu. Jadi kan ada work life balance. Tapi ya kalau di Indonesia aku bisa menikmati kehidupan sendiri juga, pribadi juga sambil kerja. Tapi kalau di Jepang kalau kerja terus. Oh kalau di Jepang tapi kalau kerja terus. tergantung pekerjaan juga. Ada yang bisa kayak manage juga. Tapi waktu aku kerja di Jepang pasti ada lembur namanya zangyo. Zangyo tuh artinya lembur. Oh artinya lembur zangyo itu. Oh oke. Obrolannya makin seru banget lagi nih. Aku pengen tahu sih gimana cara pandangnya Aldi tentang profesi barista ini. Aku bisa bilang keren sih kayak
Keren. Karena karena apa tuh? Karena emang beneran pengen aja gitu loh, tertarik banget sama kopi yang pertama. Tapi tuh Aldi kan gak tau ini aku so tahu apa enggak ya. Cuman aku denger-denger Aldi tuh memang gak ada latar belakang tentang kopi kan. Nggak ada, makanya aku Nah, pilih. kenapa tiba-tiba tertarik kopi? Awalnya mungkin lihat temen juga sih Kak. Terus jadi makanya aku pilih Indomaret Point Coffee karena di situ diawalin dari dia diajarin dari awal gitu loh Kak. Nggak harus punya background tentang kopi Oh sebelumnya. iya benar, karena banyak barista-barista di luar sana yang orang-orang tuh nyarinya Iya, yang udah dulu. berpengalaman Iya dulu. benar. Tapi Aldi memang sehari-hari suka banget kopi. Suka. Oh oke. Dulu Bu Jutik punya cita-cita jadi barista, tapi kehalang asam lambung. Sayang banget. Jadinya gak bisa. Jadinya gak kerja tuh jadi barista. Iya lagi aduh. Kalau misalnya Kak Ken, gimana Kak Ken tuh memanfaatkan pengalaman-pengalaman Kak Ken di Jepang yang Kak Ken bawa ke Indonesia dalam budaya kerjanya Indonesia? Apa yang Kak Ken bawa dari budaya Jepang ke budaya Indonesia? Gimana ya? Gimana cara bawa budaya ya? Maksudnya kayak Kak Ken ini kan sudah banyak sedikit tahu tentang budaya-budaya kerja di Jepang. Apa yang Kak Ken terapkan di budaya Jepang pas Kak Ken kerja di Indonesia? Apa ya? Pertanyaannya berat. Berat. Gimana aku ringaninnya ya? Jadi Soalnya mungkin tapi Kak Ken tuh pernah kerja di Jepang? Pernah. Pernah kan? Nah, mungkin kan ada Kak Ken kan udah ngerasain sedikit perbedaan di Jepang sama di Indonesia. Nah, yang Kak Ken masih terapkan sampai sekarang untuk bekerja di Indonesia itu apa? Mungkin kayak disiplinnya orang Jepang, kayak tepat waktunya orang Jepang gitu. Orang Jepang nggak tepat waktu. Enggak. Justru enggak. Kan ada lembur. Oh, itu masalah pulang ya Kak Ken ya. Jadi kan kalau misalnya mulai kerja jam 8 sampai jam 5, tapi biasanya pasti ada lembur. Jadi kan awalnya tepat waktu, tapi pas selesai enggak. Oh, jadi awalnya aja itu sama sih kayak di Indonesia itu. Jadi ya. Soalnya apa ya? Kan kalau di Jepang orangnya kayak disiplin, kayak jalannya bersih walaupun nggak ada tempat sampah gitu. Tapi kan di kantor Indomaret juga bersih, dan orangnya disiplin juga. Kayak kan jam 8 semuanya masuk atau jam 9. Terus kan makan siang juga kayak habis itu langsung kerja gitu. Jadi kayak mirip Jepang gitu. Cuma lebih fleksibel, lebih bebas gitu, lebih santai. Bedanya Jadi, perketatannya atau enggak aja dikerja di Indonesia sama Jepang itu ya. Bedanya cuma di situ. Betul. Oke, berarti sejauh ini gak ada yang Kak Ken bener-bener kayak ini kayaknya di Indonesia gue harus kayak gini nih, gue bawa nih sikap-sikapnya dari Jepang gitu. Gak ada ya, karena hampir sama tapi bedanya di Jepang lebih ketat aja gitu. Mungkin di perusahaan Indonesia lain ada, tapi di Indomaret sejauh ini kayaknya nggak ada. Berarti Kayak Indomaret semuanya- enjoy banget ya, Semuanya top banget ya, profesional gitu. profesional. Heeh. Oke, nah kalau misalnya Aldi, gimana awalnya Aldi menyesuaikan waktu Aldi pindah ke Indonesia ini? 5 tahun tuh agak lama, cukup lama ya dibilangnya. Lumayan ya. Kaget sih Kak. Emang beneran budaya kerjanya beda. Terus kerjaan yang aku jalanin juga beda. Cuman shock aja karena jarang ngomong juga, aku orangnya bisa dibilang introvert gitu kan. Oh iya. Jadi tapi ini enjoy banget nih kalau dilihat-lihat. agak susah di bagian itunya aja sih Kak. Penyesuaiannya tuh agak lama dibanding mungkin orang lain yang kerja di bidang yang sama. Tapi Aldi kalau misalnya ngomong-ngomongin pelayanan nih, Aldi pernah ngelayanin turis selain Kak Ken nggak? Pernah. Pernah? Dia kayaknya orang Arab sih Kak. Orang Arab. Waduh. Orang beda. Thailand juga ada, orang Thailand. Orang Thailand juga ada. ada. Mereka mainnya kemana ya itu ya kalau ke Sukabumi? Ke Curug kali Kak. Ke Curug. Oh iya lagi ke Curug. Kak Ken udah pernah ke Curug belum? Curug Sukabumi Enggak, Curug manapun aja. Di Bogor atau enggak? di Sumatera Barat ada. Oh udah pernah berarti ke Curug. Udah pernah. Nah kalau misalnya masalah pelayanan lagi nih, ngobrol-ngobrol sama konsumen, ada nggak sih interaksi-interaksi lucu sama konsumen selama Aldi pelayanan? Berarti kan Aldi 3-4 bulan lah ya? Yeah. Udah ada belum cerita-cerita lucu itu? Lucu mungkin waktu training Kak. Oh waktu training malah. Aku pernah disuruh kan sama
ya trainernya dulu tuh. Coba Aldi pelayanan gitu. Aku bilang kan biasanya SAP-nya tuh nanyain gulanya normal atau gimana gitu. Iya. Aku bilangnya normalnya gula atau normal Kak. Aku di situ kayak Normalnya gula atau normal? emang Gula atau belibet, madu? emang belibet banget aku ngomong di situ, susah banget kalau pelayanan. Tapi Apalagi sering waktu udah. udah bisa ya. Coba nanti aku main kayak Raden Samsudin ya, tiba-tiba dilayanin sama Aldi gitu kan. Boleh banget. Kalau misalnya Kaken, ada gak pengalaman lucu selama Kaken kerja di Indomaret atau di Indonesia deh? Pengalaman lucu di sini, Interaksi-interaksi lucu apa gitu? interaksi lucu apa ya? Paling kayak perbedaan gitu. Kalau misalnya di sini kalau ada yang ulta beliin gitu pizza, terus kalau ada yang mau resign kasih donuts. Mungkin kalau di sini Mr. Donuts. Oh oke. Berarti itu yang lucunya itu kalau misalnya ada orang ulang tahun dikasih kue apa segala macem. Oh ya, terus kalau ada yang liburan gitu, ada apa namanya, bawa oleh-oleh. Oh Di Jepang iya. juga sama. Oh di Jepang juga sama kayak gitu. Kalau misalnya ada orang dari liburan kemana gitu dia bawa oleh-oleh buat teman-teman kantor. Tapi kan orang Indonesia suka berlibur, jadi oleh-olehnya banyak. Iya. Setiap bulan pasti ada oleh-oleh. Jadi Iya lagi bener lagi. enak kerja di sini. Enak kerja di sini. Ayo kita bekerja di Indomaret. Adi, aku mau nanya lagi nih, ada gak sih menu dari Point Coffee yang terinspirasi dari Jepang? Mungkin matcha latte kalau enggak. Matcha latte. Matcha latte. Bener lagi, aku suka banget lagi sama matcha latte. Tapi kenapa ya Kaken? Matcha itu rasanya bisa beda-beda. Ada yang lebih ke pahit banget, ada yang dia kayak susu banget. Padahal itu belum dicampurin apa-apa, cuman bubuknya aja. Tapi sebenarnya kalau yang di Jepang itu rasa aslinya, rasa original itu kayak gimana sih? Matcha asli Iya, itu pahit. pahit. Oh berarti aku Banget. udah cocok ya tinggal di Jepang ya Kaken. Aku sukanya matcha yang pahit gitu. Tapi kan sekarang orang Jepang pun biasanya nggak minum matcha pahit. Oh iya. Itu tuh untuk kayak apa namanya, upacara gitu. Jadi kalau minum sehari-hari, orang Jepang juga minum matcha latte yang dicampur sama susu gitu. Nah aku suka banget itu. Nah kalau misalnya Kaken ngelihat kopi di Indonesia, kalau dibandingin sama Jepang, bedanya tuh kayak gimana Kaken? Kan kopi itu ada Arabica sama Robusta. Kalau di Jepang biasanya Arabica. Kalau di Indonesia Robusta juga banyak. Robusta lebih banyak mungkin. Tapi Jadi rasanya beda. Kalau Robusta tuh lebih ke pahit kalau nggak salah. kalau Kaken sukanya kopi yang kayak gimana? Aku suka yang pahit. Kaken suka yang pahit. Pahit dan ada wangi, kayak wanginya kayak buah-buahan gitu. Berarti Kaken termasuk orang yang tiap hari harus ngopi gak? Iya. Suka tapi sakit lambung. Emang semuanya tuh penghalangnya lambung ya yang suka kopi ya. Aduh, aku juga jujur nyium baunya aja udah langsung mual lagi, nggak bisa. Padahal pengen banget gitu kayak orang-orang kayak, duh ngopi kali ya nih biar kagak ngantuk gitu kan. Tapi emang iya, kopi tuh bikin gak ngantuk ya? Iya sih. Iya. Kalau aku bisa minum kopi sebelum tidur, nggak ngaruh. Enggak ngaruh. Kalau di aku ngaruh sih Kak. Kalau di kamu ngaruh, beda-beda berarti ya. Nah kalau misalnya Aldi, aku mau tanya nih tentang perkopian ya tadi ya. Kalau misalnya biji kopi Sumatera itu kan dia terkenal di Jepang nih. Fakta menariknya itu apa? Aku juga pernah sih Kak masuk salah satu kafe di sana gitu kan. Suka di display gitu kan kopi-kopi dari mana aja. Nah aku kebetulan tuh pernah baca dari Indonesia juga itu ya, dari Sumatera itu. Aku pernah lihatnya. Mungkin kopi Indonesia juga udah jauh sampai sana juga mungkin Kak. Wow, keren. Nah berarti kalau misalnya dibandingkan rasa kopi orang-orang bikin di Jepang sama di Indonesia, apa bedanya? Dari rasa, dari segi rasa. Kayak misalnya di Jepang kayak orang-orang sukanya susu banget atau enggak manis banget. Kalau misalnya di Indonesia tuh banyaknya orang-orang bikinnya kayak lebih ke pahit apa segala macam. Kalau kopi balik lagi ke selera masing-masing sih Kak. Bener sih, ya. Bingung aku jawabnya. Kalau misalnya kebanyakan tempat kopinya gitu bikinnya dari tempat-tempat kopi
Dominan ke pahit mungkin. Dominan ke pahit ya. Setuju. Iya balik lagi ya, kalau kopi itu tergantung selera masing-masing ya. Mungkin kalau di Jepang gulanya nggak terlalu banyak. Oh, Terus susu juga mungkin tergantung selera, tapi lebih kayak black coffee gitu, yang nggak ada susu juga juga populer. Orang Jepang lebih suka rasa original, benar-benar original gitu sih menurut aku ya. Orang Jepang tuh lebih suka rasa yang original. Iya sih, kebanyakan kalau orang Indonesia sukanya kopi susu ya. Iya benar. Nah, kalau pengalaman paling berkesan yang dirasain sama Aldi sebagai barista, kalau misalnya dikaitkan dengan budaya Jepang nih, apa pengalaman paling berkesannya Aldi? Kalau berkaitan dengan budaya Jepang agak susah ya. Cuman kalau yang berkesan sejauh ini banyak banget yang ngasih gift gitu loh Kak. Ngasih kayak coklat, kalau habis pelayanan tuh suka dikasih coklat, kasih makanan ya. Sampai pernah ada ibu-ibu waktu itu kan diajak ngobrol gitu kan. Sampai dibeliin bakso coba. Sama ibu-ibu. Iya. Ngomong-ngomong aku juga pernah jadi anak kok nggak ada yang ngasih aku ya. Mungkin karena Aldi cakep kali di. Amin. Stop goda-godain ya Zahra. Gue salah lanjutin. Salah lagi gue. Terus kalau misalnya di Jepang, ada gak sih Kaken tuh punya makanan favorit yang memang kayaknya Kaken tuh seneng banget kalau campurin makanan ini sambil diminum bareng kopi? Sama kopi, banyak juga. Apa ya, kopi yang aku suka, kopi mungkin kayak roti gitu. Roti? Roti sama kopi, ya biasanya roti. Roti di kafe sambil ngedit video, enak. Oke. Tapi aku kepo deh Kaken, kalau di Jepang tuh orang-orang biasanya sarapan gak sih? Sarapan Sarapannya tuh harus nasi gitu gak? nasi atau roti Nasi biasanya atau roti? Tapi ada yang skip juga. Aku skip. Aku biasanya nggak sarapan di Jepang. Kenapa? Aku biasanya nggak sarapan di Jepang. Oh, biasanya nggak sarapan kalau di Jepang. Di Indonesia juga. Iya, soalnya kalau orang-orang Indonesia kan biasanya sarapan tuh harus sangu. Sangu alias nasi. Nah, ada gak sih menu favoritnya Ken yang menu favorit di Point Coffee maksudnya ya? Menu favorit di Point Coffee yang ngingetin Kak Ken sama Jepang? Matcha latte. Matcha latte. Iya juga, bener lagi. Bener lagi. Kalau misalnya Aldi, matcha latte juga? Matcha ya mungkin. Matcha iya. juga ya. Emang matcha latte-nya Indomaret best banget sih. Jujur, tapi termasuk matchanya tuh enak gak di Point Coffee menurut Kak Ken sebagai orang Jepang? Enak. Enak. Top, beli sih kalau kata aku sekarang. Wey, keren. Nah, ngomong-ngomongin nih varian-varian yang ada di Point Coffee ya. Ini kan kita lagi ada di bulan Februari yang dimana bulan hari kasih sayang ya kan. Nah, Point Coffee tuh mengeluarkan series Valentine series. Nih yang ada di depannya Kak Ken sama Aldi. Boleh dong sedikit di spill atau dijelasin nih Aldi menu-menu dari Valentine series? Menu Valentine series itu keluar 3 menu ya Kak. Iya. Pertama yang punya Kak Ken kayaknya dia salted Ovaltine. Punya aku mocha. Punya Kak Juti itu dia triple coklat. Jadi dia non coffee. Oh, berarti yang coffee-nya itu 2, non coffee-nya 1. Kalau teman-teman semua yang suka kopi mungkin cocoknya ke mocha karena dia lebih strong kopinya. Oh, strong kopinya kalau yang mocha. Kalau yang salted mungkin dia lebih ke creamy, gurih, manis juga. Kalau yang triple coklat jelas dia non coffee ya Kak. Jadi dia lebih manis. Yang suka coklat pasti suka banget. Oh gitu. Nah berarti kalau ini kan cuma ada 1. Berarti kalau non coffee ya mau nggak mau kesini. Kalau misalnya 2 kopi itu apa tadi namanya? Mocha Ovaltine. Mocha Ovaltine sama dia salted Ovaltine. Salted Ovaltine. Nah kalau dari rekomendasi Aldi sebagai barista Point Coffee, Aldi merekomendasikan yang mana kopinya? Yang mocha sih Kak. Yang mocha. Karena ngopi banget gitu ya, rasanya kopi banget. Balance juga, coklatnya berasa, Ovaltine-nya juga ngedukung banget lagi, enak banget. Nah Kakek udah pernah coba belum yang Valentine series ini? Belum pernah. Belum. Kalau gitu kita coba. Yuk kita coba bareng-bareng. Coba ya. Ini aku yang triple coklat. Bener apa salah? Betul. Ini juga dicampur. Campur dulu.
Dicampur dulu boleh? Ah, aku suka banget lagi, kebetulan aku suka banget coklat. Kalau nggak coklat tuh aku pesennya matcha. Coklat atau matcha. Aku juga kalau non coffee suka banget coklat. Iya. Coba ya aku coba. Enak. Kayak sweets. Ini padahal pengen ya. Pengen nanti ya. Wah, ini enak. Enak banget. Aku Ini suka. jadi salah satu favorit barunya Kak Ken di Point Coffee. Wow. Langsung aja bilang ke Point Coffee, tetapkan menu ini gitu ya. Balance coklat, kopi sama krimnya pas. Balance. Enak. Coba Kak Aldi review yang itu dong Kak Aldi. Dia tuh lebih beneran karena dibanding yang lain tuh dia strong coffee-nya, tapi manisnya juga dapet, tapi nggak lebay gitu loh Kak. Oh nggak lebay ya. Itu yang Pas paling banget. penting. Yang paling penting nggak Soalnya lebay ya. Cocok. Ini juga kalau di toko tuh banyak banget yang nanya ini nih Kak. Oh iya. Kayaknya viral juga sih ini. Oh ini udah viral ini. Udah banyak banget Ini serius. gimana sih hostnya ketinggalan zaman gini ya? Ngomong-ngomong soal Aldi kerja di Jepang, kita punya video pas Aldi kerja di Jepang. Oh iya. Lihat dulu gak sih? Nah kita lihat yuk. Oke, jadi Aldi kan berarti memutuskan untuk kerja di Jepang. Yang dimana itu tuh jauh banget dari keluarga, ya kan? Apa yang bikin Aldi tuh kayak gak apa-apa deh, gue kerja aja deh di Jepang walaupun jauh dari keluarga gitu? Karena tekadnya udah niat buat kerja Kak. Oh, Jadi emang udah mau gak mau, terus perusahaan yang kebetulan pertama daftar pekerjaan lulus, ya kenapa enggak gitu. berarti karena mengejar karir aja ya. Jadinya gak apa-apa deh, gue ke Jepang jauh, yang penting karir gue bagus gitu. Iya. Oke, kalau misalnya Kak Ken, kenapa ke Indonesia? Kenapa ke Indonesia? Karena budayanya menarik, makanannya enak, nah, sejarah juga menarik. Aku pernah tinggal di Jerman, Thailand, kalau di Jepang Okinawa juga, Okinawa sama Tokyo. Terus Indonesia paling cocok, Paling cocok paling sama betah. Makanan juga, cuaca juga, semua. Iya sih, aku ngeliat di Instagramnya Kak Ken juga, Kak Ken tuh bener-bener nyoba semua makanan-makanan Indonesia, termasuk jajanan-jajanan SD. Kak Ken coba. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomongin soal lagu, Kak Ken kan tadi ngomong seneng sama lagu kan. Belajar bahasa Indonesia juga dari lagu. Lagu apa yang Kak Ken seneng di Seneng? Indonesia? Banyak Favorit? juga. Banyak. Salah Kayak- satunya Salah satunya. Aku suka banget Noah. Noah. Udah Noah. pernah Kak Ken nonton konsernya? Udah pernah. Wih, Sugoi. seru banget. Noah pernah datang ke Jepang Oh, Noah pernah datang ke Jepang? 2 kali. Wah, berarti Kak Ken udah pernah nonton konser Noah ya? Salah satu lagunya Noah yang Kak Ken suka? Banyak. Oh banyak, Susah pilih. susah pilih. Aku dan Bintang. Aku dan Bintang, nyanyiin sedikit boleh gak? Weh, malu banget. Oh, malu banget. Malu banget. Kalau nyanyi apa ya? Nyanyi apa? Menghapus jejakmu juga suka. Menghapus jejakku. Ada terus versi- melangkah. Terus Asik. melangkah, Jelek banget tuh suara. melupakan kamu. Iya. Lelah hati berhati kasih kamu. Wih. Kalau misalnya Kak Aldi, lagu Jepang yang Kak Aldi suka. Aku suka band mungkin ke Wano Kerok. Kalau enggak, aku suka lagu yang Kokoro no Tomo. Oh, Konotomo. Saya Daisuki. Oh, Daisuki. Nyanyi gak sih dikit? Konotomo. Boleh. Boleh. Awalnya gimana? Anata kara kurushimi wo ubaeta sono toki. Pengen banget join tapi gak bisa join, gimana ya? Oke deh, kalau gitu aku pengen banget nih
Kak Aldi sama Kak Ken kasih kata-kata semangat untuk Sobat Indomaret dalam bahasa Jepang. Aldi dulu deh. ちょっと難しい。難しいんですよ。 mucha buri. Itu ngomong apa dia tadi? Apa? じゃあ皆さん、なんだろうな、ちょっと一つだけ諦めないで、それだけで以上です。 Aku gak ngerti. Artinya? Apapun itu satu aja jangan menyerah sih Kak. Oh, apapun itu satu, jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Nyanyi lagi nih. Nyanyi lagi. Kalau dari Kak Ken? Apa ya? 皆さんのお仕事はとても大事なものだと思うので頑張ってください。Hai. はい。 Gamarimasu. Nah, aku bisa tuh satu. Hai. Hai. Artinya Kak Ken? Artinya point coffee enak. Sumpah? Artinya semua pekerjaan itu penting buat kayak masyarakat gitu. Kalau misalnya tinggal di kampung di Indomaret gitu, tapi kan pasti dibutuhkan masyarakat. Jadi tetap semangat. Semuanya kayak ada karena ada kebutuhan, orangnya butuh gitu. Oke. Kalau dari Bu Jutik, ubur-ubur ikan lele. Tetap semangat, Le. Udah. Cakep. Gak bagus banget. Oke. Tadi kalian pada ngomongin Jepang, aku jadi pengen diajarin ngomong Jepang. Cuman aku pengen denger perbincangan dari Kak Ken sama Kak Aldi. Ini seakan-akan Kak Aldi jadi baristanya dan Kak Ken tuh lagi mau beli point coffee tapi pakai bahasa Jepang. Melayaninya gitu. Dan Kak Ken juga mesennya pakai bahasa Jepang. Coba 3, 2, 1, action. いらっしゃいませ。はいどうぞ。お客様いかがですか？メニューはおすすめはパムシュガーラテとかカラメルマキアートとかコーヒーですね。ノンコーヒーなら抹茶ラテ？抹茶ラテ。好きですか？はい。新しいメニューはありますか？新しいメニューありますよ。もちろんです。これバレンタインセールです。バレンタインシリーズ。はい、おすすめです。へえ、3種類あるんですね。そうですよ。どれが一番おすすめですか？コーヒーが好きならこれです。モカオファルティンです。コーヒーじゃないやつありますか？ありますよ。ノンコーヒー。トリプルチョコレート言います。じゃあそれ一つお願いします。はい。サイズはレギュラーでよろしいですか？サイズレギュラーで。わかりました。アプリインドマラットポイント使います。ありますよ。じゃあお願いします。はい。ピッ。Kayak nonton film ya. Siap. Kayak berasa lagi nonton film Jepang. Kayak keren banget. Boleh dong aku diajarin bahasa Jepang. Apa ya? Ngomong apa ya? Cocok ya? Ini kan aku kan bilang ya aku mau tinggal di Jepang ya Kak Ken, Aldi. Kira-kira udah cocok belum? Coba ajarin aku. Simpel aja kan mungkin. Irashaimase Indomaret desu kayak gitu. Kenapa? Irashaimase Indomaret desu. Irashaimase Indomaret desu. Itu artinya apa? Atau kayak Indomaret yokoso, selamat datang. Indomaret? Yokoso. Indomaret yokoso. Oh betul. Oh itu Indomaret selamat datang Indomaret. udah ini langsung di tenot gitu. Gak usah tinggal di Jepang lah ya. Aduh. Terakhiran nih, harapannya Aldi sebagai barista Point Coffee untuk depannya apa nih? Mungkin harapannya lebih ngerti soal kopi, lebih betah juga kerja di Indomaret. Amin. Bisa lebih lama di Indomaret. Amin. Sehat juga mungkin. Amin. Biar kerjanya lebih maksimal juga. Itu aja sih Kak. Oke, kalau misalnya harapannya untuk Point Coffee Indomaret apa? Semoga lebih besar, lebih banyak cabangnya lagi, lebih meningkatkan kualitasnya juga, mempertahankan yang udah ada tapi ditingkatin lagi. Itu aja sih Kak. Oke, tepuk tangan. Keren. Kalau misalnya Kak Ken, harapan untuk Kak Ken selama untuk berkarir di Indonesia ini dan di Indomaret. Nambah follower di media sosial Indomaret. Nambah followers di media sosialnya Indomaret. Sekarang di Instagram kalau nggak salah 4,2. Oh keren emang. Indomaret. Targetnya mungkin 5 juta. Itu ya tinggi tapi
Ya, emang goal tuh target tuh harus tinggi. Betul. 1, jangan menyerah. Gitu. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, pesan terakhir deh dari Kak Ken dan Aldi untuk sobat Indomaret yang mungkin lagi pengen banget belajar bahasa Jepang atau bahasa Indonesia, atau sobat Indomaret juga yang pengen banget kerja ke Jepang atau yang dari Jepang ke Indonesia. Boleh dari Kak Ken dulu. Bahasa itu salah satu alat komunikasi, jadi bukan semua, tapi kalau bisa bahasa mungkin karirnya lebih kayak terbuka gitu, mungkin bisa kerja di Jepang juga. Aku orang Jepang tapi kerja di Indonesia gitu. Jadi kalau belajar bahasa Jepang atau bahasa lain pasti susah, ada kesulitan, tapi ya tetap semangat untuk masa depan, karir di masa depan. Oke, kalau dari Aldi? Kalau dari aku mungkin tipsnya aja belajar, karena bahasa itu kalau nggak dipakai suka lupa ya Kak. Jadi walaupun sendiri ngomong aja nggak apa-apa. Jadi biar dia tetap ada, walaupun belum bisa ningkatin tetap ada gitu loh. Jadi tetap aja ngomong walaupun nggak ada temen ngobrolnya gitu loh Kak. Karena biar dipakai terus, biar ada terus bahasanya gitu. Berarti ngobrol sendiri bukan berarti dia gila ya. Iya. Ya pokoknya itu bisa memperlancar, salah satu cara untuk memperlancar bahasa yang kalian inginkan ya. Ngobrol sendiri nggak apa-apa, asal sering digunakan gitu. Iya, betul. Karena semua bisa karena apa? Terbiasa ya. Oke, seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih Kak Ken, terima kasih Aldi, seru banget. Dan Sobat Indomaret juga terima kasih udah nonton podcast kita hari ini. Gimana? Keren banget kan Kak Aldi yang tadinya dari ngelas di Jepang jadi barista di Indonesia dan di Point Coffee sekarang. Pokoknya keren banget, Bu Jutik happy banget hari ini ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Indomaret juga jangan lupa nantikan episode Intalk selanjutnya. Oke, kita say goodbye dulu ke Sobat Indomaret. Bye-bye. Bye-bye, matane. Bye-bye. Gimana kalau selamat jumpa, selamat tinggal apa? Kalau Sampai bye-bye jumpa. itu mungkin matane. 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 Terima kasih Sobat Indomaret apa? Arigato. Arigato. Arigato Sobat Indomaret.